Selamat pagi semuanya, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang keluarga Yakub. Dimulai dari latar belakang keluarga Yakub. Yakub adalah anak Ishak dan Ribka, serta cucu Abraham. Ia memiliki saudara kembar Esau, namun berhasil mendapatkan hak kesulungan dan berkat ayahnya dengan bantuan ibunya. Karena itu, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Padan Aram, di mana ia menikah dengan Lea dan Rahel. Juga memiliki anak dari Bilha dan Zilpa. Dari keempat istrinya, Yakub mempunyai 12 laki-laki yang menjadi nenek moyang 12 suku Israel. Kisah Yakub terjadi di Kanaan, Padan Aram, Betel dan Mesir, serta mencerminkan budaya patriarki, pentingnya hak sulung, perjanjian pernikahan, dan kehidupan nomaden penggembala. Kesatuan keluarga Yakub. Kisah keluarga Yakub dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa keluarga pilihan Allah pun tidak luput dari kelemahan manusia. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa iri hati, aplikasi, dan kebencian dapat merusak hubungan keluarga. Yang pertama, ada kejatuhan. Kejatuhan terjadi karena iri hati antar istri. Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea, sehingga muncul persaingan dan kecemburuan. Hal ini menunjukkan bahwa iri hati dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Kemudian kisah kedua. Kisah kedua ini adalah sikap aplikasi Yakub terhadap Yusuf. Yakub memberi Yusuf juga yang indah sebagai tanda kasih. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri, membenci, bahkan bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf. Kemudian mereka berniat untuk menjual sebagai budak ke Mesir dan menipu Yakub dengan jubah yang dilumuri oleh darah. Yang ketiga, ada keluarga Yakub yang dipenuhi persaingan antar anak. Artinya, anak-anak dari Yakub ini lahir dari ibu yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan rasa iri, kebencian, dan pertengkaran, sehingga keluarga semakin terpecah belah. Jadi, dosa yang tidak dikendalikan dapat merusak hubungan dalam keluarga. Kisah keluarga Yakub menjadi peringatan agar kita belajar dari kesalahan dan membangun keluarga yang penuh kasih, persatuan, dan takut akan Tuhan. Kemudian ini adalah bagian kebangkitan, yaitu kisah keluarga Yakub dalam kitab Kejadian menunjukkan bagaimana Allah bekerja memulihkan keluarga yang penuh konflik. Anak-anak Yakub hidup dalam iri hati dan kebencian, sehingga menjual Yusuf sebagai budak dalam Kejadian 37 ayat 18 dan 28. Meski mengalami penderitaan yang berat, Allah tidak meninggalkan mereka. Justru melalui peristiwa itu, Allah menyiapkan jalan untuk keselamatan dan pemeliharaan keluarga Yakub. Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir dan akhirnya mengampuni saudara-saudaranya serta menyelamatkan mereka dari kelaparan, yang terletak dalam Kejadian 45 ayat 4-8. Pertemuan kembali Yakub dengan Yusuf dan keluarganya itu menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan relasi yang retak dan membawa keluarga menuju persatuan dan berkat. Itu ada terletak dalam Kejadian 46 ayat 29-30. Refleksi saya tentang keluarga Yakub. Kisah Yakub mengajarkan bahwa keluarga tak luput dari konflik, tapi Allah memulih lewat pengampunan. Yusuf jadi teladan dan kita bisa menerapkan dengan komunikasi jujur, saling mengasihi, serta mengutamakan pengampunan. Selanjutnya, refleksi saya untuk keluarga Yakub. Kisah Yakub mengingatkan saya bahwa konflik juga bisa terjadi di keluarga saya. Yang terpenting adalah menghadapinya dengan jujur, adil, serta saling mengasihi keluarga agar tetap harmonis.
Untuk bagian refleksi saya yaitu dari kisah keluarga Yakub kita dapat mengetahui bahwa setiap konflik yang terjadi dapat memecah belah suatu keluarga. Namun kisah Allah akan selalu menggapai kita dan berusaha mengembalikan sesuatu yang mulanya udah telah rusak menjadi kembali seperti baru semua. Kisah keluarga Yakub ini menunjukkan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Iri hati, pilih kasih, kebencian, dan penipuan dapat menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan keluarga di masa kini. Namun, Allah sanggup untuk memulihkan keadaan, seperti Yusuf yang dipakai untuk menyelamatkan keluarganya sekaligus menjadi teladan dalam pengampunan. Dari kisah ini, keluarga masa kini juga diajak untuk menghindari pilih kasih dan membangun komunikasi yang jujur, serta menanamkan kasih dan pengampunan agar menjadi keluarga yang kuat dan menjadi berkat. Saran saya untuk keluarga masa kini adalah keluarga masa kini sebaiknya percaya bahwa Allah bisa membantu kita untuk memecahkan semua masalah dan penderitaan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, jadikanlah keluarga sebagai tempat pengasih dan menjadi saluran berkat bagi generasi berikutnya. Saran aplikasi untuk keluarga masa kini menurut saya adalah dari kisah Yakub, keluarga masa kini bisa belajar untuk lebih terbuka dan jujur dalam berkomunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman. Orang tua juga perlu bersikap adil agar tidak timbul kecemburuan antar saudara. Selain itu, setiap anggota keluarga sebaiknya saling mengasihi dan mengampuni, sehingga konflik yang muncul tidak merusak hubungan, melainkan justru mempererat ikatan keluarga. Dari kisah keluarga Yakub, keluarga masa kini bisa belajar untuk lebih terbuka dan jujur dalam berkomunikasi supaya tidak ada terjadinya kesalahpahaman. Orang tua juga perlu bersikap adil agar tidak timbul kecemburuan antar saudara. Selain itu, setiap anggota keluarga sebaiknya saling mengasihi dan mengampuni sehingga konflik yang muncul tidak merusak hubungan, melainkan justru mempererat ikatan keluarga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye bye.